Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Seringkali nih, tantangan terbesar itu bukan pas negosiasinya, tapi justru gimana caranya kumpulin dukungan sebelum mulai, ya nggak sih? Gimana coba caranya? Meyakinkan banyak orang kalau kita nggak punya wewenang langsung buat perintah. Nah, itu dia. Pas banget. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal seni membangun koalisi, spesifiknya dari bab 6 buku Breakthrough Business Negotiation. Ini penting banget loh, apalagi kalau situasinya melibatkan banyak pihak, terus nggak ada satu orang pun yang pegang kendali penuh atau bisa bilang veto. Oh iya, kebayang sih. Kayak contoh di buku itu si Dana Monosov di White Goods kan. Dia punya ide perubahan besar, tapi ya itu, dia mesti jualan ide ke rekan kerja, atasan, bawahan, bahkan sampai ke jaringan dealer yang mungkin agak gimana gitu ya, resisten, nggak mungkin jalan sendiri. Dan ini relevan banget buat Anda semua yang dengerin. Skill ini tuh krusial buat siapa aja yang perlu mempromosikan ide, mimpin inisiatif baru, atau ya sekedar cari dukungan buat proyek. Apalagi kalau kita berhadapan sama macam-macam kepentingan dan potensi penolakan. Yuk, kita bedah langkah-langkah intinya. Oke, siap. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Tugas pertama, memetakan lanskap pengaruh. Wah, kedengarannya kayak strategi militer nih, hehe. Tapi intinya, siapa aja sih orang-orang kunci yang perlu kita pengaruhi? Tepat. Dan ini bukan cuma soal, siapa teman siapa lawan yang udah jelas gitu. Perlu lebih jeli lagi. Identifikasi juga siapa opinion leaders. Ini orang-orang yang mungkin jabatannya nggak tinggi, tapi wah pengaruhnya gede. Kayak si Todd di kasus Dana itu. Terus yang nggak kalah penting, pahami kepentingan mereka. Kenapa sih mereka kira-kira bakal nolak? Mungkin takut kehilangan zona nyaman. Atau merasa kompetensinya terancam. Atau jangan-jangan ini menyangkut nilai-nilai inti mereka. Atau bahkan cuma mau melindungi teman mereka. Ini mesti didiagnosis dulu. Menarik. Di sumbernya juga disebut soal driving forces sama restraining forces ya. Gaya dorong sama gaya hambat kita. Ini kayak kita lihat apa sih yang bikin dia mau maju, tapi apa juga yang nahan dia. Mirip analisis Dana soal Todd itu kan. Yang khawatir soal budaya perusahaan, tapi ya pengen juga divisinya sukses. Betul sekali. Nah, kalau udah dipetakan, kita lanjut ke tugas inti kedua dan ketiga. Ini nyambung banget. Membentuk persepsi tentang kepentingan dan alternatif. Ini nih jantungnya persuasi. Gimana caranya kita secara aktif ngebentuk cara pandang orang lain soal situasi ini? Wah, ini dia nih bagian serunya. Di sumbernya ada beberapa teknik kan. Misalnya framing atau pembingkaian. Jadi cara kita ngebungkus isunya itu penting banget ya. Penting sekali. Anda bisa kaitkan usulan Anda misalnya dengan kebaikan bersama atau nilai-nilai inti perusahaan. Atau justru tunjukin risikonya loh kalau kita nggak berubah. Contohnya, Dana itu bisa aja membingkai idenya ke Todd bukan sebagai penurunan standar, tapi sebagai langkah strategis buat menjangkau pasar baru demi pertumbuhan bareng-bareng. Ini soal sudut pandang aja. Oke. Terus ada juga pengaruh sosial. Nah, ini gimana mainnya dalam konteks koalisi? Intinya gini, orang itu kan terpengaruh sama orang lain ya. Makanya dapetin dukungan dari opinion leaders duluan itu seringkali krusial. Ini prinsip sekuensial, jadi kita perlu mikirin urutannya. Ngomong ke siapa dulu. Terus ada juga prinsip konsistensi. Orang kan cenderung pengen kelihatan konsisten sama apa yang udah pernah dia bilang atau lakukan. Dan jangan lupakan resiprositas. Sederhananya sih balas budi. Kalau kita bantu orang, kemungkinan dia bantu balik lebih besar. Jadi, kasih dukungan dulu bisa buka pintu buat dapat dukungan balik. Oh, jadi kayak nanam dulu ya? Ada juga yang disebut quid pro quo sih. Kayak tukeran dukungan gitu. Tapi kayaknya mesti hati-hati ya pakainya. Benar. Itu bisa jadi opsi, tapi ya pinter-pinter makainya. Nah, selain membentuk persepsi soal kepentingan, kita juga perlu membentuk persepsi soal alternatif. Caranya, bisa dengan ngenalin opsi baru, misalnya lewat benchmarking, kita bandingin aja sama praktik terbaik di industri atau perusahaan lain. Atau kita atur agenda diskusinya biar fokus ke solusi yang kita mau. Kadang, perlu juga tuh menghilangkan opsi, santai aja nggak usah ngapa-ngapain. Misalnya dengan bikin action forcing events kayak ngasih deadline atau momen penting yang maksa orang ambil keputusan. Sip. Masuk akal. Tapi gimana kalau keputusannya emang sulit gitu? Mungkin ada yang dirugikan. Gimana kita bisa jalanin tugas keempat? Meraih penerimaan untuk keputusan sulit tanpa kelihatan semena-mena. Pertanyaan bagus itu. Kuncinya ada di proses.
Sumber ini menekankan banget pentingnya proses yang adil atau fair proses. Ini bukan berarti semua orang bakal happy sama hasilnya ya, tapi setidaknya mereka merasa prosesnya tuh transparan, suara mereka didengerin, coba libatkan orang dalam diagnosis bersama masalahnya. Lakukan juga konsultasi sebelum memutuskan. Ini ngebangun rasa kepemilikan dan penerimaan, meskipun keputusannya mungkin pahit buat sebagian orang. Proses yang dianggap adil itu bisa bikin hasil yang sulit jadi lebih diterima. Paham. Jadi transparansi sama pelibatan itu penting banget. Nah, tugas terakhir nih, mempengaruhi dari jarak jauh. Kalau di organisasi gede kan nggak mungkin ya ngobrol satu-satu sama semua orang. Gimana strateginya? Presentasi informal atau kombinasi. Terakhir, dan ini fundamental banget, terus bangun kredibilitas pribadi Anda. Orang itu jauh lebih gampang dipengaruhi sama pemimpin yang mereka percaya, hormati, dan anggap kompeten. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, bangun koalisi itu ternyata bukan cuma soal modal ide bagus atau karisma doang. Ini tuh kerja strategis yang butuh perencanaan matang, diagnosis lapangannya, aktif ngebentuk cara pandang orang, sama ngelola prosesnya dengan hati-hati. Persis. Anda itu perlu jadi arsiteknya yang rancang struktur dan alur pengaruhnya. Bukan cuma jadi pemain pasif yang ngikut arus. Anda yang membentuk situasinya, bukan cuma bereaksi aja. Menarik banget diskusinya. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Dalam situasi Anda sekarang, di mana Anda lagi butuh dukungan, siapa sih pemain kunci yang sebenarnya? Mungkin aja ada orang yang pengaruhnya nggak kelihatan langsung, jabatannya biasa aja, tapi omongannya tuh didengerin banget di belakang layar. Nah, mengidentifikasi mereka ini bisa jadi langkah pertama Anda buat dapat terobosan.